Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Risma Khairun Nazah, Diah Ayu Permatasari, Anas Sa'iul Hamin, dan Satria Dewantara akan mempresentasikan tentang hasil dari jurnal kami. Zakat menurut terminologi berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Atau bisa juga berarti sejumlah tertentu dari harta tertentu yang diberikan untuk orang tertentu. Dengan demikian, zakat merupakan manifestasi keimanan kepada Allah dan wujud kepedulian kepada sesama. Zakat dapat juga menjadi solusi dalam memecahkan masalah-masalah sosial dan ekonomi. Pengentasan kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi atau pendapatan merupakan beberapa contoh permasalahan yang dapat dipecahkan dengan zakat. Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi pengumpulan dan distribusi zakat secara efektif kepada pihak yang berhak menerima. Kondisi tersebut dapat dicapai melalui tata kelola zakat secara efektif, profesional, dan bertanggung jawab. Tata kelola zakat yang efektif, profesional, dan bertanggung jawab dapat dilakukan dengan cara melakukan kerjasama yang baik antara lembaga pengelola zakat. Secara definisi, Forum for Corporate Governance Indonesia mendefinisikan corporate governance sebagai seperangkat aturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak pemegang kepentingan lain baik internal maupun eksternal berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban atau sebuah sistem di mana sebuah perusahaan diarahkan dan dikendalikan. Pertanyaan penelitian 1. Sebutkan bentuk tata kelola zakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39/1999. Tata kelola zakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39/1999 yaitu A. Memperoleh informasi tentang tata kelola zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat dan lembaga zakat. B. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Badan Amil Zakat dan lembaga amil zakat. C. Memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan tata kelola zakat. 2. Ada berapa teknis analisis data? Sebutkan. Yaitu ada 2. 1. Penelitian tahun pertama. Pelaksanaan penelitian ini diawali dengan kegiatan identifikasi dan analisis kebijakan yang bertujuan untuk mendeteksi penyebab munculnya masalah. Pada penelitian tahun kedua akan difokuskan pada pengujian dan analisis draft model tata kelola yang tujuannya untuk keterpahaman, kendala implementasi, dan finalisasi model tata kelola. 3. Apa tujuan dilakukannya pengawasan distribusi? Dilakukan untuk memberikan keyakinan atau jaminan yang memadai bahwa zakat telah disalurkan kepada para mustahik yang layak menerima zakat. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat atau BAS yang dibentuk oleh pemerintah di bawah kendali Departemen Agama dan Lembaga Amil Zakat atau LAS yang dikelola oleh pihak swasta. Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola BAS dan LAS yang beralokasi di Kota Malang. Pimpinan dan staf pengelola dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini. Untuk BAS, peneliti bekerja sama dengan Departemen Agama di Kota Malang. Hal ini perlu dilakukan mengingat BAS adalah lembaga amil zakat, bentukan dan di bawah kendali pemerintah. Khusus LAS, peneliti menggunakan metode snowball sampling dalam menentukan sampel penelitian. Pemilihan metode tersebut dikarenakan peneliti tidak memiliki data konkret mengenai jumlah LAS di Kota Malang. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu draft wawancara yang terdiri atas jumlah pertanyaan mengenai kebijakan tata kelola BAS dan LAS, capaian, dan kendala yang dihadapi di lapangan. Data dalam penelitian ini berupa keterangan atau paparan mengenai kebijakan tata kelola, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai,
serta kendala yang dihadapi oleh pengelola BAS dan LAS. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan interview kepada pimpinan, pengelola BAS dan LAS, dan para mustahik. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa secara umum model tata kelola BAS dan LAS sudah diselenggarakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan organisasi yang sudah terstruktur dan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab. Akan tetapi, di sisi lain, pihak BAS dan LAS masih dihadapkan pada beberapa masalah. Misalnya, kepatuhan muzaki untuk membayar zakat yang masih rendah dikarenakan masyarakat yang masih belum paham mengenai kewajiban zakat. Selain itu, peran SDM yang kurang maksimal dengan keterbatasan jumlah SDM, serta kurangnya kepercayaan masyarakat kepada BAS dan LAS, sehingga mereka lebih memilih menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahik. Dari beberapa permasalahan yang ada, terdapat saran yang mungkin dapat dilakukan. Yang pertama, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi, terutama media sosial, dalam mempromosikan program zakat. Yang kedua adalah pemberlakuan sanksi kepada masyarakat yang tergolong sebagai muzaki namun tidak menunaikan kewajibannya untuk berzakat. Yang terakhir adalah dengan melakukan kegiatan sosial yang secara kontinu atau terus-menerus sehingga akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Selain itu, kegiatan yang dilakukan hendaknya disertai dengan pelaporan dana dan kegiatan kepada muzaki sehingga mereka percaya kepada pihak BAS dan LAS.